Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Isna Hayu Nur Latifah dengan NIM 19080706064. Ada Rika Nur Laila dengan NIM 19080766065. Ada Rika Rizky Febrianti dengan NIM 19080766066 akan mempresentasikan tentang peserta didik dalam pendidikan Islam. Nah, pengertian dari peserta didik itu apa? Secara etimologi, peserta didik adalah anak yang dididik yang mendapatkan pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam bentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dalam istilah tasawuf, peserta didik disebut dengan murid atau thalib. Secara etimologi, murid berarti orang yang menghendaki, sedangkan menurut arti terminologi, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual atau mursyid. Sedangkan istilah thalib secara bahasa adalah orang yang mencari, sedangkan menurut istilah tasawuf adalah menempuh jalan spiritual. Nah, hakikat anak didik terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, anak didik adalah darah daging sendiri. Yang kedua, anak didik adalah semua anak yang berada di bawah bimbingan pendidik di lembaga formal maupun non-formal. Dan yang terakhir adalah anak didik secara khusus adalah orang-orang yang belajar di lembaga pendidikan tertentu yang menerima bimbingan, pengarahan, nasihat, pembelajaran, dan berbagai hal yang berkaitan tentang proses kependidikan. Baik, sekarang kita masuk ke materi akhlak, hak, dan kewajiban peserta didik dalam pendidikan Islam. Jadi, akhlak peserta didik yaitu adalah berupa ucapan, sikap, serta perbuatan yang dimiliki peserta didik dalam pergaulan di sekolah maupun di luar sekolah, yang tentunya dapat mendukung efektivitas proses belajar mengajar. Nah, akhlak peserta didik secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama akhlak terhadap Tuhan. Contohnya yaitu patuh terhadap semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu akhlak terhadap manusia, yaitu kepatuhan terhadap perintah orang tua, guru, menaati segala peraturan, menghormati sesama dan menghormati segala adat kebiasaan yang positif. Kemudian yang ketiga yaitu akhlak terhadap makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan, hewan, benda mati, dan lain sebagainya. Kemudian menurut pendapat Ibnu Jamaah tentang akhlak yang harus dimiliki oleh peserta didik yaitu yang pertama adalah akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri yaitu memelihara diri dari perbuatan dosa, memiliki niat belajar, motivasi belajar, dan ikhlas dalam menuntut ilmu, bersikap sederhana dan menjauhkan diri dari pengaruh duniawi. Kemudian yang kedua adalah akhlak terhadap pendidik, yaitu mematuhi, memuliakan, menghormati, membantu, dan menerima segala keputusannya yang positif. Kemudian yang ketiga adalah akhlak terhadap kegiatan belajar mengajar, yaitu bersungguh-sungguh dalam belajar dan semangat dalam belajar ilmu. Kemudian kewajiban yang harus dimiliki oleh peserta didik menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi yaitu yang pertama membersihkan diri dari sifat tercela. Contohnya, ketika belajar siswa harus menjauhkan sifat iri, dengki, benci, sombong, tinggi hati, angkuh, dan lain sebagainya. Kemudian memiliki niat yang mulia. Seorang peserta didik agar menghias dirinya dengan sifat-sifat yang baik, yang mulia. Selalu mendekatkan diri kepada Allah, tidak menggunakan ilmu yang dipelajari untuk menonjolkan atau menyombongkan diri, bermegah-megahan atau pamer kepandaiannya. Kemudian yang ketiga, meninggalkan kesibukan duniawi. Dalam rangka memperdalam ilmu pengetahuan, seorang pelajar harus rela dan bersedia meninggalkan kampung halamannya, tanah air dan keluarganya, dan tidak ragu-ragu untuk siap berpergian ke tempat yang paling jauh sekalipun demi menuntut ilmu. Kemudian, yang keempat adalah menjalin hubungan yang harmonis dengan guru. Caranya yaitu dengan tidak banyak bergonta-ganti guru. Pada dasarnya, bergonta-ganti guru itu tidak dilarang. Namun jika terlalu sering berganti-ganti, selain akan menyebabkan terganggunya kesinambungan pelajaran, juga akan menimbulkan hubungan yang kurang harmonis dengan guru.
Kemudian yang kelima adalah menyenangkan hati guru. Caranya yaitu menghormati guru dan kemudian tidak berusaha memberikan pertanyaan yang menjebak. Kemudian yang keenam adalah memuliakan guru. Menghormati, memuliakan dan mengagungkan para guru atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh yaitu menjaga rahasia guru. Menjaga rahasia atau privasi guru merupakan perbuatan mulia yang harus dilakukan peserta didik. Kemudian menunjukkan sikap sopan dan santun kepada guru. Yang kesembilan yaitu tekun dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Dalam belajar, siswa atau peserta didik wajib memiliki sikap tanggung jawab, komitmen, dan kesungguhan dalam memanfaatkan waktu secara efisien dan efektif untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dengan terlebih dahulu mengutamakan ilmu yang lebih penting, ilmu-ilmu dasar yang dapat digunakan untuk memperdalam ilmu lainnya. Kemudian, memilih waktu belajar yang tepat. Memilih waktu belajar yang tepat akan memberi pengaruh bagi keberhasilan dalam menguasai pengetahuan. Selain harus belajar tekun dan bersungguh-sungguh, seorang pelajar didik juga harus mengulangi pelajaran di waktu senja dan menjelang subuh. Waktu antara isya dan makan sahur merupakan waktu yang penuh berkah. Kemudian, belajar sepanjang hayat. Peserta didik harus bertekad untuk belajar hingga akhir hayat, tidak meremehkan sesuatu cabang ilmu, tetapi hendaknya menganggap bahwa setiap ilmu itu ada faedahnya. Ingat, ada hadis Nabi yaitu tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, yang artinya mencari ilmu sejak lahir sampai meninggal dunia, yaitu artinya kita wajib belajar dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Kemudian yaitu memelihara rasa persaudaraan dan persahabatan. Dalam belajar ilmu pengetahuan, kita harus mengedepankan sikap saudara dan persahabatan. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, kewajiban peserta didik ada 10, yaitu yang pertama, mendahulukan kesucian jiwa dari akhlak tercela. Kemudian, menyedikitkan hubungan dengan kesibukan dunia. Kemudian lagi, tidak sombong karena ilmu dan tidak menentang guru. Yang keempat, memelihara pendapat yang berbeda-beda. Jadi tidak menyalahkan apabila ada orang yang berpendapat berbeda. Kemudian, tidak meninggalkan satu bagian dari ilmu-ilmu yang terpuji, yang lebih mengutamakan ilmu yang lebih penting. Kemudian, belajar secara tertib dan teratur. Setelahnya itu ada tidak berpindah sebelum menguasai ilmu tersebut. Jadi, selesaikan dulu ilmu yang satu, baru bisa ke ilmu yang lainnya. Kemudian, mengetahui sebab-sebab yang dapat mengetahui semulianya ilmu, baik dalam dalil maupun dalam buahnya ilmu. Bertujuan untuk menghiasi dan mengindahkan batin dengan keutamaan, mengetahui kaitan ilmu dengan ilmu umum lainnya. Kemudian, ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional seperti pada pasal 12, yaitu setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak 1. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Kemudian, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kemudian, mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Setelahnya, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Kemudian, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Selanjutnya, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, setiap peserta didik berkewajiban yang pertama menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Yang kedua, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang bebaskan dari kewajiban tersebut. Yang ketiga, warga negara asing dapat menjadi pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Materi selanjutnya, dalil nakli yang berkaitan dengan pendidikan Islam.
Pendidikan Islam sangat relevan di setiap masa dan waktu karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat universal dan pondasinya sangat kuat. Prakteknya sangat fleksibel, mencakup aspek-aspek kehidupan dunia, begitupun kehidupan akhirat secara tawazun dan proporsional, serta menyiapkan manusia untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah, kemakmuran masjid, dan menjadikan mereka khalifah sesuai dengan manhaj atau metode yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan Quran Surat Al-An'am ayat 6 yang artinya, tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadanya. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surat Al-Isra ayat 24, Bismillahirrahmanirrahim. Wadafid lahu ma janahaduli minar rahmati waqtu kabbirahu ma kama rabbayani sagira. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagai mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Selanjutnya ada Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak bergerak untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Akhir kata, apabila dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.